Saya Ayusta Ningwarno dan ini adalah bahan tambahan makanan bagian pertama. Definisi bahan tambahan makanan adalah sebuah zat atau campuran selain bahan pangan dasar yang ada di dalam pangan sebagai akibat dari produksi, pengolahan, penyimpanan, atau pengemasan. Definisi ini tidak termasuk kontaminan. Definisi ini hasil dari Food Protection Committee of the Food and Nutrition Board di Amerika. Tujuan penambahan dari bahan tambahan makanan ini yang pertama untuk meningkatkan nilai gizi, memperbaiki nilai sensori, memperpanjang umur simpan, membantu pengolahan dan juga menyediakan makanan bagi kelompok khusus seperti pada penderita diabetes, pasca operasi dan sebagainya. Kan tetapi penggunaan bahan tambahan makanan ini tidak boleh untuk menyembunyikan penggunaan bahan makanan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Juga tidak untuk menyembunyikan cara kerja yang salah maupun untuk menutupi kerusakan makanan. Secara umum bahan tambahan makanan ini digambarkan atau dikodekan dengan apa yang disebut dengan E-numbers yang merupakan kode angka untuk bahan tambahan makanan yang telah diuji untuk digunakan di seluruh Uni Eropa yang kemudian digunakan di seluruh dunia. Pengujian keamanan dan persetujuannya telah menjadi tanggung jawab dari European Food Safety Authority. Number ini kalau kita amati banyak sekali dari ratusan hingga ribuan di sini contohnya. Untuk number yang range antara 100 hingga 199 itu merupakan pewarna, sedangkan pada E200 hingga 299 merupakan pengawet dan seterusnya hingga E1000 hingga E1599 merupakan bahan kimia lainnya. Selain pengkategorian E-number ini juga biasa dikategorikan menjadi 6 jenis dari pengawet, bahan tambahan nutrisi, perasa, pewarna, bentuk, tekstur, dan juga tambahan lainnya. Yang pertama adalah pengawet. Yang termasuk di dalamnya adalah antimikroba, antioksidan, yang di dalamnya adalah E-number 300 hingga E326 dan juga anti pencoklatan. Yang pertama untuk antimikroba ini memiliki kode E200 hingga 290. Nah, dalam penggunaan antimikroba ini perlu kehati-hatian karena dalam pemilihannya harus hati-hati. Yang pertama, spektrum antimikroba harus diketahui apakah antimikroba itu akan membunuh hamir, kapang maupun jamur. Kita harus spesifik sehingga dapat mempertahankan umur simpan produk dengan baik. Juga sifat fisik dan kimia dari antimikroba dan makanan harus diketahui. Sebagai contoh ini adalah pKa yang merupakan derajat di mana keaktifan dari suatu antimikroba itu optimum pada pH tertentu. Kemudian kelarutan dari antimikroba itu apakah larut dalam air atau dalam lemak ataupun harus dalam suhu tinggi. Dan juga pH makanan tersebut yang sangat erat hubungannya dengan nilai pKa dari antimikroba terkait. Begitu pula dengan kondisi penyimpanan produk, apakah disimpan dalam kondisi vakum atau dengan modified atmosphere ataupun disimpan di dalam wadah tertutup rapat. Dan juga perlu adanya analisis mengenai interaksi dengan proses pengolahan, apakah pada suhu tinggi yang dapat membunuh atau merusak kemampuan antimikrobanya. Kan tetapi bahan pangan itu harus memiliki kualitas mikroba yang tinggi pada awalnya agar mikroba dapat bekerja dengan baik dan memperpanjang umur simpan.
Contoh bahan pengawet yang dapat digunakan adalah garam nitrat, termasuk di dalamnya adalah KNO2 dan NaNO2 yang umum digunakan dalam proses kuring daging yang berfungsi memberikan warna, flavor, tekstur, dan efek antimikroba. NaNO2 yang umumnya digunakan sebagai antimikroba untuk menghambat pertumbuhan produksi racun Clostridium botulinum yang dapat menghasilkan racun botulin yang dapat menyebabkan kematian. Nitrat ini memiliki sifat energi dengan komponen lain di dalam campuran kuring, termasuk di dalamnya adalah garam, asam askorbat, eritrobat, dan juga pH dari produk. Nitrit akan bersifat konsentrasi dependen terhadap pertumbuhan spora Clostridium botulinum maupun Clostridia lainnya, sehingga semakin tinggi konsentrasi nitrat dia akan menghambat lebih banyak spora Clostridium botulinum. Nitrat ini akan lebih efektif pada bakteri di dalam kondisi asam. Untuk itu penggunaan asam askorbatnya sehingga dapat dikendalikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan nitrit ini. Nitrit ini juga akan menjadi lebih efektif pada kondisi anaerobik di mana tidak ada oksigen. Nah, sebenarnya apa sih itu kuring? Yaitu pengawetan daging secara pengeringan. Nah, pengeringan itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung dengan menghilangkan air atau tidak langsung dengan menambahkan garam atau yang disebut dengan kuring. Memiliki karakter warna yang khusus, yaitu adanya warna pink pada produk yang dihasilkan yang merupakan akibat perubahan mioglobin menjadi nitric oxide mioglobin atau nitrosomioglobin yang merupakan akibat dari penambahan sumber nitric oxide. Pada proses kuring tradisional, nitrat akan diubah menjadi nitrit melalui metabolisme mikroba. Kan tetapi pada proses yang lebih modern dapat dilakukan penggunaan secara langsung sodium nitrit, sehingga proses akan menjadi lebih terkendali dan jumlah nitrit yang digunakan dapat dikurangi. Proses ini juga dapat dikombinasikan dengan proses lainnya seperti proses pengeringan, pemasakan, pengasapan, dan fermentasi, sehingga jenis produk kuring itu menjadi sangat banyak. Tujuan utama pengaturan penggunaan nitrit adalah untuk mencegah konsumsi yang berlebihan, karena disebutkan bahwa residu nitrit harus tidak melebihi 100 pikogram per gram atau 150 pikogram per gram di dalam HAM yang mentah. Senyawa ini juga dapat berfungsi sebagai prekursor nitrosamin yang dapat diketahui sebagai karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Nah, nitric oxide ini merupakan bagian yang penting dalam kemampuan mikroba di dalam proses kuring, karena nitric oxide diketahui memiliki peran penting di dalam berbagai fisiologikal organisme hidup. Nitrit secara tidak langsung berfungsi sebagai agen nitrosilating atau fungsi untuk transfer nitric oxide di dalam daging, tetapi dalam bentuk intermediate seperti N2O3 di dalam kondisi asam seperti di kondisi postmortem otot, dan juga seperti NOCl di dalam keberadaan garam. Yang selanjutnya yaitu pembentukan NO dari intermediate ini akan difasilitasi oleh reduktor seperti askorbat, dan juga NO akan bereaksi dengan mioglobin atau Fe2+ dan metmioglobin atau Fe3+ untuk membentuk pigmen yang berwarna kuning. Nah, untuk mengetahui jumlah nitrit yang digunakan itu dapat dilakukan analisis. Di sini contohnya menggunakan langkah-langkahnya. Yang pertama dilakukan proses homogenasi, kemudian diletakkan dalam tabung 200 ml, kemudian diencerkan dan juga ditambahkan reaksi
NaOH dan juga ZnSO4. Kemudian dipanaskan selama 20 menit dan didinginkan untuk menghentikan reaksi. Kemudian ditambahkan reaksi lagi yaitu amonium asetat dan ditambahkan hingga 200 ml yang kemudian disaring dan filtrat yang dihasilkan siap dilakukan analisis dengan spektrofotometer UV vis. Nah, kemudian sulfanilamid dan juga reaksi lainnya ditambahkan ke dalam liquid sampel dan diinkubasi selama 20 menit. Kemudian analisisnya itu menggunakan UV vis pada panjang gelombang 540 nanometer dan menggunakan belangko air. Nah, biasanya dilakukan secara triplicate untuk mengetahui keakuratan analisis. Sedangkan untuk analisis nitrat yang ada di dalam plasma itu dapat menggunakan metode yang lainnya. Pada pengawet jenis lainnya seperti asam benzoat dan juga benzoat itu sebenarnya secara alami dapat ditemukan di apel, kayu manis, cengkeh, cranberry, plum, prunes, strawberry dan juga beri-berian lainnya. Nah, pada produk pangan sebagian besar akan menghambat kapang dan kamir pada konsentrasi 20 hingga 2000 mikrogram benzoic acid per mililiter pada pH 5. pH produk ini sangat penting karena paling efektif itu pada pH antara 2,5 hingga 4 dan akan berkurang efektivitasnya pada produk dengan pH lebih tinggi dari 4,5. Hal ini penting karena sifat dari asam benzoat ini paling efektif pada bentuk tidak terdisosiasinya, yaitu karena memiliki pKa 4,19 yang memiliki sifat antimikroba terkuat yang 100 kali lebih kuat dibandingkan pada larutan netral yang lebih dari 4,19 tadi. Nah, mekanisme asam benzoat ini untuk menghambat pertumbuhan kapang dan kamir pada pH 2,5 hingga 4 ini, pada pH ini asam benzoat berada di dalam fase yang tidak terdisosiasi atau tidak bermuatan sehingga mudah larut di dalam bagian lipid dari membran sel mikroba. Nah, di dalam sel yang memiliki pH netral, asam benzoat akan terdisosiasi menjadi ion H+ dan radikal asam. Nah, ion H+ tersebut akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ion di dalam sel mikroba sehingga mikroba akan berusaha mengeluarkannya. Usaha ini akan membutuhkan energi yang sangat besar sehingga mikroba akan kekurangan energi untuk pertumbuhannya. Nah, untuk mengetahui kadar asam benzoat yang digunakan itu dapat dilakukan analisis secara bersama-sama dengan ascorbic acid dan juga paraben. Di sini dapat dilakukan analisis secara bersama untuk menyingkat proses analisis dan juga karena penggunaan bahan pengawet ini seringkali dilakukan secara bersama-sama, yaitu benzoic acid, ascorbic acid dan juga paraben. Nah, mula-mula sampel dihaluskan, kemudian ditambahkan metanol, kemudian dihomogenisasi dengan sonikator, kemudian dihomogenisasi dengan vortex, kemudian difilter dengan membran filter 0,45 mikrometer, kemudian dapat diinjeksi ke dalam HPLC. Nah, kemudian dapat dilakukan dengan HPLC dengan kolom C18 dan detektor UV vis.
Nah, kemudian fase aqueousnya menggunakan amonium asetat, dan fase bergeraknya adalah metanol asetat dan juga metanol asetat. Nah, ini adalah contoh analisis hasil standar kromatogram pada analisis standar campuran antara benzoic acid, SA dan juga paraben. Di sini BA keluar lebih dahulu, kemudian diikuti oleh SA dan diakhiri oleh paraben ini. Pada jenis yang lain adalah antioksidan yang gunanya untuk mencegah oksidasi lemak atau vitamin di dalam produk makanan. Fungsi lainnya yaitu mencegah autooksidasi dan pengembangan ketengikan dan off flavor. Bentuk antioksidan ini sangat beragam, dapat berbentuk alami seperti vitamin C dan E yang alami ada di dalam produk maupun ditambahkan, ataupun bahan kimia sintesis yang diproduksi dengan sintesis kimia seperti BHA atau butylated hydroxyanisole dan juga BHT atau butylated hydroxytoluen. Fungsi dari antioksidan ini untuk mengawetkan makanan kering dan beku pada waktu yang lama juga. Nah, antioksidan ini dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, antioksidan primer atau tipe 1 atau disebut antioksidan pemutus rantai. Karena sifat dari molekul antioksidan ini, mereka dapat bereaksi sebagai penerima radikal atau scavenger yang akan menghambat inisiasi atau bahkan menghalangi proses propagasi. Nah, di sini contoh reaksi antioksidan yang terjadi di sini adalah radikal bebas yang ada di dalam produk kemudian akan bereaksi dengan antioksidan dan akan menghasilkan antioksidan radikal. Kan tetapi radikal yang ada di dalam makanan akan dinetralkan dengan adanya donor hidrogen dari antioksidan. Nah, antioksidan primer yang umum digunakan di dalam bahan makanan antara lain yang alami adalah carotenoid, flavonoid, asam fenolat, dan juga tocopherol dan tocotrienol. Sedangkan yang sintetik dapat berupa BHA, BHT, profil galat dan juga TBHQ. Nah, apabila kita amati lebih lanjut struktur dari beta karoten dan juga alpha tocopherol yang merupakan antioksidan primer yang cara kerjanya adalah sebagai donor elektron atau hidrogen. Di sini kita amati memiliki banyak sekali atom hidrogen. Untuk yang beta karoten jumlahnya mencapai 56, sedangkan pada alpha tocopherol memiliki jumlah hingga 50 buah. Dengan banyaknya jumlah hidrogen atau kapasitas antioksidan ini, maka fungsi dari beta karoten dan tocopherol sebagai antioksidan primer itu sangat tinggi. Yang berikutnya adalah tipe berikutnya adalah antioksidan sekunder yang berfungsi mencegah atau antioksidan kelas 2. Perbedaan utama dengan antioksidan primer adalah antioksidan sekunder tidak mengubah radikal bebas menjadi molekul stabil, tetapi fungsinya adalah yang pertama mengikat peroksidan atau metal ion, menyediakan hidrogen untuk antioksidan primer, mengurai hidroksi peroksida menjadi non radikal, deaktivasi singlet oksigen, menyerap radiasi ultraviolet maupun oksigen. Nah, seringkali karena sifatnya tadi dapat memperkuat aktivitas antioksidan primer. Nah, jenis-jenisnya itu biasanya dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama adalah
pengikat logam, penyerap oksigen, dan yang terakhir ada deaktivasi singlet oksigen. Untuk yang pengikat logam itu termasuk sitrat, malat, suksina, dan sebagainya. Sedangkan penyerap oksigen itu dapat asam askorbat, ascorbidopalmitat, asam eritrobat, dan sebagainya. Sedangkan untuk deaktivasi singlet oksigen itu dapat berupa karotenit, entah itu beta karoten, likopen, maupun lutein. Analisis yang dapat dilakukan untuk beta karoten ini sangat beragam. Antara lain yang sangat mudah dilakukan untuk minyak itu menggunakan metode Purim tahun 95, yang mula-mula ditimbang sampelnya, kemudian dilarutkan dengan heksan, kemudian langsung diukur serapannya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 446 nanometer. Pertanyaannya adalah kenapa digunakan panjang gelombang 446 nanometer pada analisis beta karoten ini? Kemudian mengapa proses analisisnya sangat sederhana? Silahkan jawab di kolom komentar. Nah, sedangkan untuk analisis lanjutannya, yaitu untuk analisis ascorbic acid dan L-dehydroascorbic acid atau disebut dengan DHA menggunakan HPLC pada sampel sayur dan buah. Perlu diketahui bahwa L-ascorbic acid atau disebut AHA merupakan bentuk aktif dari vitamin C, akan tetapi juga dapat berubah menjadi DHA apabila teroksidasi. Nah, akan tetapi DHA ini juga masih memiliki aktivitas biologis, sehingga metode analisis seringkali melakukan analisis kedua senyawa tersebut. Nah, konsentrasi DHA itu sendiri dapat dihitung dengan mengulangi jumlah asam ascorbat awal dari total AA setelah dikonversi. Nah, ini adalah diagram oksidasinya. Ini AA itu dapat teroksidasi menjadi DHA yang masih memiliki aktivitas biologis dan juga dapat terreduksi lagi menjadi L-ascorbic acid. Untuk itu analisis kedua senyawa ini secara bersama-sama itu sangat penting. Nah, analisisnya dapat dimulai dengan proses penimbangan, kemudian ditambahkan antioksidan dalam bentuk THBG untuk mengurangi oksidasi, kemudian dapat dihomogenisasi dengan ultratrak, kemudian disentrifuse untuk diambil supernatannya. Kemudian proses ekstraksi ini dapat dilakukan 2 kali lagi hingga total 3 kali, yang kemudian dapat diambil dan ditimbang. Kemudian diambil 2 kali 5 ml, kemudian disentrifuse dan difilter, ditambahkan senyawa MPA THBG lagi, kemudian dilakukan analisis untuk ascorbic acid dan juga total ascorbic acidnya. Untuk pengawet yang berikutnya yaitu anti pencoklatan. Bahan kimia yang digunakan untuk mencegah pencoklatan enzimatik dan juga non-enzimatik, khususnya pada buah dan sayur kering, termasuk di dalamnya adalah vitamin C, asam sitrat, dan juga sodium sulfat. Nah, dalam proses enzimatik browning itu hasil reaksinya yaitu oksidasi polifenol menjadi quinon yang dikatalisasi oleh enzim polifenol oksidase atau PPO,
dan juga tirosinase, dipenol oksidase, dan juga katekol oksidase, dan juga reaksi lanjutannya dan polimerasi quinon. Pencoklatan enzimatik pada produk mentah ini dapat berasal dari kerusakan fisik, kemudian proses kematangan, terjadinya memar pre maupun post harvest, kerusakan daging buah atau sayuran karena proses pengupasan, pembuangan inti, pemotongan, dan juga pembuatan jus, dan juga karena kerusakan jaringan karena siklus pembekuan dan pencairan. Kemudian juga karena kerusakan jaringan karena pertumbuhan bakteri. Nah, pencoklatan non-enzimatik itu dapat terjadi melalui reaksi Maillard antara gugus karbonil dan amino yang dapat menyebabkan kehilangan asam amino esensial dan berkurangnya ketercernaan protein. Kemudian karena melibatkan asam askorbat itu akan terjadi kehilangan asam askorbat yang dapat terjadi oksidasi menjadi asam dihidroaskorbat yang merupakan senyawa intermediate yang sangat tidak stabil yang dapat bereaksi lebih lanjut melalui kondensasi aldol atau reaksi dengan gugus amino yang akan membentuk pigmen coklat sehingga akan terbentuk pencoklatan non-enzimatik. Nah, reaksi non-enzimatik lainnya yang dapat menghasilkan warna coklat atau warna gelap lainnya itu dapat dipicu oleh panas selama proses pemasakan atau pengupasan kentang dengan uap, dan juga terjadi pembentukan iron complexes pada asam chlorogenic acid dan dapat dikendalikan oleh chelating agent seperti sodium acid pirofosfat. Terima kasih. Pertanyaan silakan ditulis di kolom di bawah, silakan komen juga, jangan lupa like dan subscribe.